Oke ya, tes. Halo, Assalamualaikum. Halo, eh, terdengar suara saya? Waalaikumsalam. Terdengar, Pak. Oke, Terdengar, Pak. oke, terdengar ya. Oke, mungkin sebelumnya tadi nyoba soal yang di PPT atau yang di PDF. Halo? PDF. Oh, PDF. Kalau PPT udah selesai ya? Soal yang di PDF. Oke, kita mungkin mencoba review sedikit terkait dengan materi yang mungkin sudah kita sampaikan kemarin. Sebenarnya materi bab 1 ada, cuma kita belum sampaikan untuk latihan ini. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat ya mungkin ini sekilas saja, mungkin nanti beberapa bentuk pengerjaannya tolong nanti kalau ada masalah bisa disampaikan. Karena di sini sebenarnya nanti saya berikan tugas yang dikumpulkan. Kalau terserah minggu depan mau UTS dulu atau misalkan nanti ada feedback dulu. Ya. Oke, yang pertama kalau misalkan diberikan soal yang nomor 1. Ya, kalau nomor 1 mungkin biasanya sih nggak ada masalah, kecuali beberapa yang lupa bahwa persyaratan itu seringkali salah ya. Sebuah bidang H melalui titik ini dulu sudah pernah mungkin di kuliah sebelumnya, melalui titik 211 dan 322 serta tegak lurus dengan bidang V ya. Jadi persyaratan dua bidang sejajar dan dua bidang saling tegak lurus itu yang perlu diingat. Nah, ada dua cara. Ini kalau chat mohon maaf, di layar saya kebuka PDF lain. Oh, sebentar, saya ulang. Stop. PDF-nya lain. Diulang ya. Ini sudah atau belum? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Pak. Oke, ya. Oke, maksudnya yang ini tadi. Jadi dalam satu bentuk ini, maka sebenarnya kan kalau di dalam konsep ini, maka seseorang boleh mengerjakan dengan permisalan yang berbeda. Jadi permisalan yang berbeda itu dalam arti orang boleh menggunakan misalkan bidang yang dicari itu bidang W. Ya. Jadi kalau misalkan ini ya, jadi misalkan gini, kalau yang dicari itu misalkan adalah bidang W. Ya. Ya. Nah, jadi kalau bidang W itu kadang boleh dimisalkan dalam bentuk ini. Jadi AX plus BY plus BZ plus B sama dengan 0. Ya, jadi boleh dimisalkan dalam bentuk ini. Jadi ini plus. Atau kalau misalkan kita mau menggunakan bentuk yang lain, jadi W itu melalui titik ini. Jadi A kali X min X1. Ini touchscreen saya pada garis ini tuh hilang.
jadi nggak kena apa-apa. Ditambah B kali Y min Y1 ditambah C kali Z min Z1. Jadi boleh pakai yang atas atau boleh pakai yang bawah. Jadi di dalam mengerjakan ini boleh pakai yang atas atau pakai yang bawah. Nah, kalau nanti misalkan saudara menggunakan yang atas, berarti kan tinggal memasukkan ini, karena ini adalah terletak, bidangnya H ya, sorry. Bidangnya H sudah ditentukan. Kalau misalkan bidang H itu melalui 211, berarti kita tinggal menggantikan ini 2A ditambah B ditambah C plus D sama dengan 0. Ya. Kalau misalkan melalui 322, berarti nanti 3A plus 2B plus C plus D sama dengan 0. Nah, ini berarti ada dua persamaan yang kita dapatkan dari ini. Nah, kemudian tegak lurus dengan bidang V. Nah, bidang V itu kalau bilangan arahnya kan 1, 2, negatif 5. Sedangkan arah dari H ini itu kan A, B, C. Nah, berarti artinya kan kita ketemu bentuk itu ya. Jadi artinya ketika kita ketemu bentuk yang kita maksudkan itu, ini yang geser ini. Jadi yang kita maksudkan itu berarti nanti kan ketika kita mencoba menginputkan ini, maka kita akan mendapatkan satu, misalkan ketika kita dapatkan kalau ini diinputkan di sini, ya, berarti kan kita dapatkan 2A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 1. Kalau ini kita inputkan di sini, kita dapatkan 3A plus ini 2B 2C plus D sama dengan 0. 1, ini 2. Nah, kalau misalkan tegak lurus, kita katakan di sini H tegak lurus P. Kita dapatkan di sini kan bilangan arahnya dikalikan jadi A plus 2B min 5C sama dengan 0. Jadi ada 1, 2, 3 ini. Nah, berarti kan artinya ketika kita memasukkan di sini, jadi artinya ketika kita menginputkan ini, maka kan kita mendapatkan bidang yang kita maksudkan. Jadi yang dimaksudkan yang mana di sini ya? Artinya nanti ketika kita menyelesaikan itu kita dapatkan nilai A, B, C, dan D. Ya, jadi artinya kan dari 1, 2 itu kan kalau dikurangkan kan kita dapatkan ini min A, kemudian min B, kemudian min C, ini sama dengan 0. Ini kan dari 1 dikurangi 2. Nah, kemudian dari 3A plus 2B, kemudian min 5C, ini sama dengan 0. Nah, berarti kan kalau kita jumlahkan, maka akan dapatkan B min 6C, misalkan sama dengan 0. B-nya sama dengan 6C. Nah, ini berarti kan kita semuanya bisa menyatakan dalam C. Kalau gitu A-nya berapa? Kita tinggal masukkan di sini. A itu berapa? Nah, itu A kan tinggal A itu sama dengan negatif B, berarti negatif 6C, min C, berarti min 7C. Berarti D-nya berapa? Ya, kita tinggal masukkan di persamaan 1. D sama dengan berapa di situ? Berarti negatif C, kemudian B-nya itu adalah plus 6C, min 6C, ya. Kemudian A-nya itu negatif 7, berarti plus 14. Berarti
kan kalau ini 7 berarti kan 7C. Oh, kalau gitu asumsi C tidak 0, maka kita tinggal masukkan bidang H itu adalah ini. Jadi artinya kan kalau kita dapatkan satu bentuk yang kita tuliskan, kita tinggal menggantikan itu. Jadi negatif 7X, kemudian plus 6Y, ya. Kemudian C, berarti plus Z, plus D, D-nya 7. Jadi ini yang kita dapatkan. Jadi artinya ada bentuk ini 7, X, ya. 6Y, ini min Z, ini pas posisi tidak kelihatan, ini plus 7. Ya. Ini yang kita masukkan bidang H itu. Nah, persamaan bidang W yang sejajar dengan ini kemarin sudah di kelas ya, mungkin barangkali tidak ini. Kalau persamaan bidang W yang sejajar dengan, maksudnya itu adalah atasnya di situ V dan berjarak 3 dari O. Ini maksudnya dari ini. Ya, dari V. Jadi bidang yang sejajar kalau kita tuliskan bilangan orang yang sebanding kemarin sudah dikerjakan itu. Oke, saya pikir ini sudah. Tapi kalau bertanya silahkan. Dari nomor 1. Ada pertanyaan nomor 1. Nomor 1 ada pertanyaan. Oke, enggak ada. Jelas ya. Saya tidak ke unmute kan. Pak mau tanya. Oh iya, silahkan. Benar. Volumenya. Ya, oke, silahkan. Itu yang 1B berarti persamaan bidang W itu yang sejajar dengan bidang V gitu, Pak. Soalnya kurang. Persamaan bidang W yang sejajar dengan V dan berjarak 3 dari O. Itu yang itu kurang soalnya. Terus tadi mungkin kalau misalkan ini kan kita mencoba memisalkan W-nya ini. Tapi kalau misalkan nanti saudara menggunakan bentuk yang lain, jadi artinya kan kalau ini dihapus tadi, ketika Anda memisalkan dengan bentuk ini, ya nggak masalah. Persamaan garis melalui satu titik, jadi W itu Anda tuliskan A kali X1 ditambah B kali Y min Y1 ditambah C kali Z min Z1. Artinya nanti kan kalau melalui ini, ya berarti nanti kan Anda pertama tuliskan ini, A kali X min 2 plus B kali Y min 1 plus C kali Z min 1. Nah, sama dengan 0. Nah, kemudian baru melalui ini, nah berarti digantikan A kali, nah berarti kan 3 min 2 berarti 1 ini A, B kali, ya 2 min 1 berarti B, C kali dimasukkan 2 min 1 berarti C. Jadi kita dapatkan A plus B plus C sama dengan 0. Nah, kemudian tegak lurus kita dapatkan ini. Nah, berarti kan artinya dari bentuk ini kita akan mendapatkan nilai A, B, dan C juga. Cuma nanti kita kembalikannya itu kan ke bentuk ketika melalui satu titik ini. Berarti melalui 211 bentuknya A kali X min 2 ditambah B kali Y min 1 ditambah C kali Z min 1 sama dengan 0. Nah, itu berarti kan artinya kita mengeliminir satu variabel yang tidak muncul di sini. D. Gitu ya. Oke. Saya pikir nggak ada masalah. Mudah-mudahan yang lain beres. Oke. Kalau misalkan nomor 2. Ya, jadi kalau nomor 2, ya, mungkin kalau ini
kita lihat sebuah garis lurus K melalui titik ini memotong tegak lurus N. Ini kemarin sudah ya di kelas ya, serta sejajar bidang W. Nah, persamaan garis K dan titik potong K dengan N. Nah, ini artinya kan Anda diminta untuk menentukan persamaan garis K, kemudian menentukan titik potongnya antara K dan N. Nah, artinya gini, kalau misalkan tentukan persamaan garis lurus K yang melalui ini serta memotong tegak lurus ini, ya berarti kan nanti ketemu persamaan garisnya, maka juga ketemu titik potongnya misalkan itu. Berarti kan titik potong kan tinggal memotongkan saja ketika kita dapatkan sebuah garis. Jadi bagaimana menentukan titik potong? Masa nggak bisa? Ya, jadi kalau tentukan jarak K dan bidang W. Nah, ini jarak titik ke bidang. Nah, pertama yang dilihat itu nanti ketika orang menuliskan persamaan garis lurus yang melalui titik itu memotong tegak lurus garis ini serta sejajar. Nah, kalau persamaannya K itu kita tuliskan ini. Itu kan X min plus 4 per A sama dengan ini Y min 3 per B sama dengan Z min 1 per B. Nah, ini berarti persamaan garis melalui negatif 4, 3, 1 bilangan arahnya ABC. Nah, ini. Nah, kemudian yang kedua, ini ada dua yang kita dapatkan kemarin, memotong dan tegak lurus. Ya. Kan kalau memotong saja, tegak lurus saja, berarti kan dua garis yang saling tegak lurus itu kan, kalau misalkan K tegak lurus N, ya, maka akan kita dapatkan di sini kan negatif 3A ya. Ini layarnya tidak bisa nulis. Ya. Jadi kalau K tegak lurus N itu artinya apa? Nah, sebenarnya kan kita dapatkan di sini perkalian bilangan arahnya di situ, berarti negatif 3A. Ya. Kemudian min plus 2B. Ya. Ini kan kalau bilangan arahnya di situ kan sebenarnya kan Z min 2 per negatif 1, berarti min C. Nah, ini kan kalau kita katakan tegak lurus kita dapatkan ini. Kemudian sejajar. Kalau garis itu sejajar bidang, berarti normalnya kan tegak lurus. Ya. Maka dikatakan, oh, kalau yang kita tuliskan di sini bahwa K itu sejajar misalkan dengan W. Ya, kalau K sejajar W, berarti normalnya itu kan tegak lurus. Berarti kita dapatkan A plus 2B di sini min C dengan 0. Nah, ini kan kita dapatkan ini. Nah, sebenarnya yang kalau dari bentuk ini aja, artinya kan kalau ada garis kemudian tegak lurus dengan garis lain dan sejajar dengan bidang tertentu, maka kalau misalkan persyaratan ini kita sudah mendapatkan itu, maka memotongnya diperlukan enggak? Misalkan, oh ternyata belum diperlukan, apakah nanti pasti memotong? Ya, kita cek di situ. Kalau sementara ini yang kita dapatkan apa di sini? Kalau itu adalah bentuknya itu, maka kan sebenarnya kalau di bentuk ini kan kita dapatkan A-nya 0. Kalau dikurangkan, ini kan tinggal negatif 4A sama dengan 0, berarti A sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0, ya berarti kan kita dapatkan di situ kan C sama dengan 2B. Kalau ini
maka kalau geser ke sini kan C itu sama dengan 2B. Ya. Karena dari negatif 3A itu. Berarti kalau seperti itu bentuknya gimana sih persamaan garis itu? Ya. Maka kalau kita menuliskan di dalam bentuk ini, maka sebenarnya kan bahwa membagi dengan 0, ya, membagi dengan 0 itu sebenarnya kan kalau kita tuliskan bentuknya tak mungkin tak terdefinisi ya. Jadi artinya di situ yang kalau kita tuliskan itu bentuknya itu. Maka kalau kita menuliskannya berarti nanti bentuknya apa ya? X plus 4 sama dengan 0, koma, baru nanti kita dapatkan Y min 3 per B, Y min 3 per B, B-nya itu ya kita tuliskan di sini kan B sama dengan Z min 1 per C, berarti 2B. Ya, atau nanti kalau B-nya tidak 0, berarti ini kan per 1, ini per 2. Berarti bentuk garisnya itu kan menyatakan perpotongan dari dua buah bidang. Nah, Anda bisa cek sih, kalau bentuk bidangnya apa sih? Ini kalau kita tuliskan kan X plus 4 sama dengan 0, kalau yang satu berarti kan 2Y min Z, pas tengah ya. Satunya berarti 2Y min Z, ya. Di situ min 6 berarti plus 1, berarti min 5. Ya, berarti garisnya itu perpotongan dari dua bidang ini. Kalau dikembalikan pada bentuk di awal ya, jadi awal itu kan kalau kita menentukan bilangan arah dari garis itu, ya kita cek misalkan bentuk yang pertama itu kan 1, 0, 0. Yang kedua itu 0, 2, negatif 1. Berarti nanti ini 1, 0, 0, 2. Pas ini nanti nggak bisa. Jadi ini ya, ini 2 ya. Ya. Jadi ini kemudian ini. Ya. Jadi kalau dicek di sini pertama ini A itu 0, 0, berarti A-nya 0. Kemudian B 0 min 1, berarti 1. Kemudian C-nya 2. Nah, berarti bilangan arahnya kan 0, 1, 2. Berarti menuliskannya boleh seperti ini. Tapi kalau dituliskan X plus 4 per 0 sama dengan Y ini ya, 0-nya di penyebut itu tidak diperbolehkan. Ya, maka harus tuliskan bentuk ini. Itu pertama menuliskannya itu. Nah, sekarang bagaimana menentukan titik potong antara K dengan N? Ya, kalau kita menentukan titik potong antara K dengan N, ya kita berarti kan sebenarnya kan mengeliminir variabel-variabel yang ada di situ. Nah, pertama, X-nya sama dengan negatif 4. Berarti kalau X negatif 4, berarti di sini kan negatif 4 plus 3, berarti negatif 1 per ini. Ya, berarti nanti artinya sebenarnya nanti kalau kita menentukan titik potong itu ya potongkan antara dua garis itu. Kalau misalkan nanti kita sudah menuliskan ini kira-kira memotong nggak, memenuhi nggak di titik itu. Nah, jadi nanti persoalannya itu kan nanti kalau misalkan ternyata kita tidak menentukan, tidak bisa menemukan nilai X, Y yang memenuhi dua persamaan ini, berarti ya tidak memotong. Berarti kata-kata memotong tegak lurus yang tadi kita tidak pakai itu mubazir. Ya. Ya, jadi mubazir itu artinya ternyata syarat itu tidak diperlukan dan tidak terjadi. Jadi orientasinya di situ. Nah, jadi kalau nanti cuma ini diketahui ternyata dia harus misalkan sejajar W, nah mungkin barangkali syaratnya menjadi bertambah. Oke ya. Nah, kalau dipotongkan maka potongkan saja di situ.
boleh saja di sini karena X itu berlaku negatif 4, ya di sini harus negatif 4, berarti negatif 1/3 berarti sepertiga. Sebenarnya kan kalau sepertiga sudah ketemu nilai Z atau nilai Y. Artinya di sini kan kalau sepertiga berarti kan 2 sama dengan 3Y, di situ min 9. Nah, Y-nya berapa di situ? Nah, artinya nanti ketemu nilai Y ini sama nilai Z ini, kalau dimasukkan di persamaan ini benar, berarti memotong. Kalau ternyata ini dimasukkan di sini, ketemu nilai X, Y, Z, dikembalikan di sini tidak memenuhi, berarti kan artinya titik itu tidak bisa memenuhi ketiganya ini. Jadi artinya kalau titik potong itu berarti mencari nilai pengganti X, Y, Z yang memenuhi 1 dan 2 ini. Kira-kira begitu. Kalau kemudian pertanyaan berikutnya, tentukan jarak K dengan bidang W. Nah, ini yang sering salah, jadi beberapa tidak memperhatikan persyaratan. Ya. Yang kita lihat itu kan gini, garis dan bidang tidak ada garis yang bersilangan dengan bidang. Jadi garis itu hanya memotong bidang, terletak pada bidang atau katakanlah sejajar. Nah, terletak dan memotong atau menembus itu jaraknya 0, sedangkan kalau sejajar bisa dicari. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau K bilangan arahnya 0, 1, 2, kemudian W 1, 2, negatif 1. Nah, pertama kan gini, kalau K sejajar W itu syaratnya apa? Kalau K sejajar W, berarti kan normalnya ini, ya, itu berarti tegak lurus dengan K. Berarti nanti kan kalau kita coba 0 kali 1, karena tegak lurus dengan ini, 0 kali 1, ya, kita cek aja, walaupun kita sudah jelas ini tahu sejajar karena syaratnya ini. 0 kali 1, ya, 0, ditambah 1 kali 2, 2, dikurangi 1 kali 2, 2, berarti 2 min 2, ini, 0. Ya. Berarti artinya K sejajar dengan W, walaupun itu sudah tahu, cuma kita ngecek aja. Nah, kalau misalkan sudah tahu, bagaimana caranya menentukan jarak? Ya, ambil satu titik pada garis K. Kalau ambil satu titik pada garis K itu yang mana? Boleh, kan X-nya itu selalu negatif 4. X-nya negatif 4, kemudian kalau Y-nya 0, berarti Z-nya itu negatif 5. Oh, berarti ambil satu titik negatif 4, 0, negatif 5. Tentukan jaraknya ke bidang W, ya kita pakai rumus kemarin. Entah terletak atau tidak itu kalau rumus jarak titik ke bidang dimasukkan ketemu nilainya. Dan itu benar. Ya, jadi orientasinya yang menentukan adalah perhatikan sejajar atau tidak. Nanti kalau misalkan persoalan lain, tentukan jarak antara N dan bidang W. Maka Anda perhatikan itu, jangan langsung mengambil satu titik di N, kemudian Anda tentukan jaraknya ke W. Bisa-bisa salah karena tidak memperhatikan persyaratan itu. Oke, itu nomor 2. Ada feedback, ini ada chat tapi tidak. Nomor 1 yang B tidak dibahas. Oh, minta dibahas. Oh ya, sebentar. 1B. Ini dulu. Ada feedback dulu. Nanti 1B kita cek, ada yang tanya. Yang 2B. Oh, tidak. Oke. Oke, ini Zakia tidak, yang lain Paras atau Panji. Kalau jaraknya pakai titik di K itu negatif 4, 3, 1, enggak apa-apa, Pak. Pertanyaannya 3, 4, 1 itu pada ini enggak gitu, pada K. Kalau misalkan
tadi pertanyaannya, cek. Negatif 4, 3, 1. Ya, kalau negatif 4 betul, kemudian kalau ini 1 berarti negatif 6 berarti 3. Ya nggak apa-apa. Jadi kan mengambil sebarang titik itu yang penting terletak di sini. Maka ketika Anda bertanya satu titik di K, ya kita cek dia benar di K atau enggak. Ya, kalau iya, oke, nggak masalah. Begitu? Clear ya, nomor ini ya. Oke, clear. Sekarang kembali. Ini masih 6 menit, cukup. Ya. Ya, nanti kalau hari ini nggak selesai, berarti besok masih bahas lagi ya. Ya, berarti ujiannya mundur. Pertemuan ke-8 pas ya. Clear semuanya. Clear. Ya. Oke. Pertanyaannya tadi, tentukan persamaan bidang W yang sejajar dengan V dan berjarak 3 dari O. Ini dulu sudah sepertinya di mana ya? Saya lupa ya. Garisnya, ya, ini diganti warnanya hitam. Oke. Nah, jadi gini, kalau ini sejajar V, ya. Pertama kan kalau W itu Anda tuliskan W-nya itu adalah ini. AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Oh, ini anu ya. Ingatnya di forum diskusi. Ya, mungkin bagi beberapa yang tidak aktif di forum itu mungkin nggak bisa melihat pekerjaan teman-temannya. Maka di situ sebenarnya ada yang sudah mengerjakan, ada yang belum, mungkin ada yang melihat, ada yang belum, ya, itu tergantung dari masing-masing. Nah, kalau misalkan kita lihat, pertama kan gini, kalau W itu sejajar V, dua bidang itu sejajar itu kan berarti bilangan arahnya itu sebanding. Sebanding itu bilangan arahnya dari V itu apa? 1, 2, negatif 5. Artinya di sini W itu sejajar V. Ya, berarti A kita dapatkan boleh A per 1 sama dengan B per 2 sama dengan C per negatif 5. Ya. Atau kalau ini nanti misalkan sama dengan P, ya Anda bisa mengatakan A itu sama dengan P, B itu sama dengan 2P, C itu sama dengan minus. Nah, itu boleh. Nah, kemudian berjarak 3 dari O. Nah, sekarang kita mesti ingat rumus jarak. Ya. Jadi jarak D, itu kan kalau kita tuliskan kemarin, ini AX1 plus BY1 plus TZ1 plus D. Tanda mutlak per akar ini. Ya. Akarnya A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, yang kita lihat di sini dari O 0,0000 ya, itu 3. Nah, jadi kan kita memasukkan 3 sama dengan, ini kayaknya sudah dulu, titiknya 0, jadi X1-nya 0, jadi 0 plus 0 plus 0 plus D per akar. A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, ini kita dapatkan ini. Atau kalau kita tuliskan itu kan orang boleh menuliskan dari bentuk ini D kuadrat itu sama dengan 9 kali A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Ya. Nah, bentuknya kan kita dapatkan ini. Ya, berarti kita memiliki dua bentuk ini. Ini 1, ini 2. Dan kalau misalkan kita menuliskan di situ, maka kan kita sebenarnya kan boleh menuliskan D-nya itu kan dalam bentuk ini, karena kan sebenarnya bisa dinyatakan dalam bentuk P.
Atau kalau ini lambda ya lambda, boleh. Nah, berarti kan kalau A itu sama dengan lambda, B sama dengan 2 lambda, C sama dengan 5 lambda, berarti kan kita masukkan di sini. Nah, sehingga D kuadrat itu sama dengan 9 kali A kuadrat, berarti lambda kuadrat. B kuadrat, berarti 4 lambda kuadrat. C kuadrat, berarti plus 25 lambda kuadrat. Nah, berarti kalau kita tuliskan ini, karena 5 berarti 30, ya. Orang menuliskan D kuadrat, kemudian ini 9 kali 30 lambda kuadrat, ya, jadi D itu nanti kan kita dapatkan sama dengan plus minus 30 itu lihat ya, berarti 3 akar 30 ini ya, itu ya, betul ya, 1, 2, negatif 5. Nah, kalau kita dapatkan D-nya ini, kemudian A-nya kita tuliskan ini, A itu sama dengan lambda, B sama dengan 2 lambda, C sama dengan 3 lambda, tinggal masukkan di sini kan A, berarti nanti lambda X plus 2 lambda Y min 5 lambda Z